Karena jadi tren. Makanya dari hal yang saya sampaikan tadi, ayo kita bikin tren yang bagus, yang keren, yang bermanfaat. Kenapa orang nggak mau ke masjid? Karena masih malu. Kenapa orang nggak mau ke masjid? Karena orang masih kadang ada suara-suara. Aku ini masjid dicap sok suci ya Raya. Lagi wae melakukan masjid, dengaren. Piye coba? Ibu Tejo dengaren kudungan. Lagi hijrah wis dipaido. Maidoin can enak. Gitu kan? Seperti itu. Harus disupport. Jangan dihujat, jangan ini. Ada teman-teman kita yang mohon maaf masih terlalu sibuk dengan dunianya. Ada yang misalnya wibu ya wibu banget, cah drakor ya drakor banget. Jangan langsung, opa kamu itu opa-opa plastik gitu. Artis Korea artis plastik, bukan termasuk golongan kami. Ora iso ngono. Alon-alon. Wibu itu orang yang ini Pak, suka kartun Jepang yang berlebihan. Sampai menganggap karakter Jepang ceweknya itu istrinya kan gitu kan ya. Waifunya itu kan? Tahu aku. Sama, permasalahannya anak wibu sama drakor itu sama. Kalau cowok ada ceweknya itu kan ya. Coba, nah, aku muni iki nek sing lanang do guyu, berarti kuwi cah wibu akut biasanya. Teta cek. Oni-chan. Nah, ya ta. Berarti tontonannya sing ngono. Nah, ya. Kok sing arep yang guyu? Oh gitu. Tontonannya sing ngono-ngono. Era sing rada harem-harem ecchi ngono ki tontonane. Ngerti nah. Karena tren. Kalau bukan kita yang mulai terus apa? Emang kita tega sama anak-anak kita nanti. Kita makin ini ya. Mohon maaf, tata krama kan sekarang makin nggak ada sama orang tua. Karena adanya tren itu tadi. Kalau bukan kita yang mencoba merubah pembalik tren ini, kita balik jadi tren yang positif. Kita berusaha, aku nggak peduli, aku sibuk kerja, aku sibuk kuliah, ngapain repot-repot? Kalau kita nggak peduli, kita nggak kasihan generasi anak bawah kita nanti. Kita nggak kasihan sama anak-anak kita lahir tiba-tiba jadi nggak ada akhlak gitu, akhlak not found gitu. Mau? Nggak mau. Takutnya kan ada orang makin nggak paham agama, orang makin nggak paham Islam, orang makin nggak mau ngaji. Anaknya lahir akikahnya orang kambing nih domba aku, gelem. Gelem. Ya kan? Seperti itu. Makanya ini pentingnya seperti ini. Dakwah nggak harus di atas mimbar. Ada yang suka fotografi, pakai fotografi. Ada yang suka desain, pakai desain. Ada yang suka bikin video, bikin video. Ada yang dengan animenya. Kalau kita lihat kontennya Conan sama Sifron tuh hubungannya ke anime semua itu. Fuad kontennya Korea semua, tapi ada maknanya. Kalau mau konten-konten keseniman yang koplo yang apa, saya punya kenalan juga. Namanya Profesor Suryadi, Mas Plente namanya. Beliau dakwah di seniman Eling Gusti. Seniman-seniman ini yang mantan ininya Didi Kempot, dihijrahin sama dia. Sesuai ininya, bergerak sesuai alurmu, sesuai jalurmu. Yang bikers di Solo banyak, ada bikers subuhan, ada muslim bikers, ada bikers ikro. Sesuai jalurnya kan, anak motor ya anak motor. Tinggal kita yang mau memulai. Kita kebanyakan nonton TV sinetron, cuma nonton tok, ya kita nggak bakal jadi artis sinetron. Kita kebanyakan nonton kemudian acara Master Chef, tapi kita nggak mau belajar masak, ya kita nggak bakal bisa masak. Tapi kalau kita melihat sesuatu, kita mau memulai. Kalau kita mau mulai, kita bisa. Kita bisa. Bisa banget. Ya kan? Jangan sampai kita menyalahkan waktu yang cepat berlalu, tapi kita terlambat untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai kayak kapal tadi. Jangan sampai kayak kapal tadi, tenggelam semuanya. Ada lingkungan kita seperti ini, lingkungan kita kayak gitu. Mungkin teman-teman kampus kita, teman-teman sekolah kita nggak benar semua. Kita cuma diem aja, di rumah aja, nggak mau ngelek nih, nggak mau bikin konten distract, nggak mau bikin konten lawan. Buat menasihati dia. Ya udah, gimana kalau Allah cabut berkahnya satu tempat? Allah kasih bencana, Allah kasih azab. Emang mau? Semua kena. Nah kita harus mulai dari kita sendiri. Makanya saya sangat senang banget ketika Mas Hamid bikin ada nanti pelatihan ini, pelatihan konten kreator, pelatihan apa. Itu nanti untuk kita coba. Kita trial di masjid-masjid kita. Dan saya mohon bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang sepuh-sepuh, kita koordinasi sama yang muda-muda. Jangan sampai jadi orang tua yang saklek. Ada tuh di masjid saya, di dekat masjid saya maksudnya, di dekat masjid saya itu
Ada beberapa takmir juga yang saklek. Pokoknya orang ini, ini. Nggak bisa gitu. Semua pakai data, nggak bisa pakai akalnya sendiri. Dan terakhir sebelum saya kembalikan ke MC ya, istimewanya kita sebagai umat muslim adalah apa? Tahu nggak? Kita punya sistem. Kita punya aturan. Antum mau bercermin aja ada doanya. Mau cermin, mau pakai baju ada doanya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur, ada aturannya, step by stepnya. Istimewanya di situ. Yang membedakan kemudian kita dengan agama lain apa? Kalau misalnya di agama lain hanya mengatur masalah ritual ibadah saja, kita di Muslim tidak. Kita dari sampai urusan nata sendal, sampai menata sebuah rumah tangga, kehidupan, hingga kemudian ke pemerintahan, hingga kemudian ke masyarakat, hingga ke pendidikan, hingga kesehatan, semuanya diatur. Itulah istimewanya. Dan kita mau tahu kalau kita mau belajar. Sebenarnya udah perfect banget. Dan bukti salah satu pendidikan Islam yang maju zaman dulu melahirkan seperti Abbas Ibnu Firnas, melahirkan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, yang menciptakan globe, menciptakan ini, keren-keren, banyak banget. Itulah yang kemudian menjadikan kita terus bangga. Kita harus bangga dengan Islam, kita harus bangga dengan agama kita sendiri, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Dan ini mulai saya rasa dari yang saya terangkan di awal tadi, yuk kita mulai bikin konten-konten yang bagus, mulai menyuarakan kebaikan dengan apa yang kita punya. Nggak harus dakwah di atas mimbar, nggak harus jadi ustadz, gitu kan? Bahkan dengan satu kali gerakan jempol, insya Allah mungkin kita bisa menghijrahkan orang. Walau alam, misalnya antum habis posting tentang story, entah itu story kajiannya siapa, postingannya siapa. Tiba-tiba setelah posting, setelah antum gerakan satu jempol antum, adalah jempolnya keseliu, keceklet, mati misalnya. Misalnya. Ternyata dari postingan itu viral. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang hijrah dari situ, Masya Allah. Dan saya adalah seseorang yang jujur, saya adalah orang yang kemudian sangat tertarik dakwah, saya hijrah gara-gara sosmed. Saya hijrah gara-gara Ustadz Danan Nataki, bener. Ceritanya ibuku meninggal, aku kesepian, karena aku anak tunggal, orang tua aku pas itu tinggal ibu, aku dewe langsung sebatang kara, bingung ki meh piye, dakwah meh. Akhirnya aku melampiaskan ke dakwah gara-gara Ustadz Danan Nataki. Sampai akhirnya ketemu sama beliau, langsung 2 tahun ikut beliau, sekarang ya masih ikut sih. Kayak gitu. Akhirnya aku ke masjid sama teman-teman masjid bikin tadi itu, masjid enek PS-an, itu enek mabar di masjidku ora mungkin lemot tak andani. Di masjid saya itu bahkan dulu itu ada, saya masih ingat teman-teman saya itu bikin tugas teknik sipil pakai kertas A0, itu tuh sampai di masjid. Gambar gini, ngerancang pakai wifi masjid, apa pakai masjid gitu. Dan semua kembali buat masjid. Teman-temanku yang dokter sekarang bikin cek kesehatan di masjid gratis, cek gula darah gratis, tiap hari periksa di masjid gratis. Karena itu tadi pusat dari sebuah puncak, adanya informasi, dari informasi ke tren, dari ke tren ke sebuah peradaban. Tuh. Itulah kenapa peradaban orang Indonesia banyak yang korupsi gara-gara Kancil Nyolong Timun, sebuah dongeng yang merusak. Makanya di sini ada Syekh Hamid, Syekh dongeng kita. Insya Allah pintar dongeng juga. Penting loh pendongengi. Mendongengi anak-anak, bentar salah kaprah. Itu kan? Kenapa? Informasi. Maka pentingnya informasi sejak kecil, sejak dini. Jangan sampai kita mendongengi anak-anak kita dengan dongeng-dongeng yang nggak jelas. Al-Fatih kenapa begitu kuat bisa naklukkan Konstantinopel? Dari kecil didongengi sejarah kakek-kakeknya. Diceritani bagaimana kemudian kakek-kakeknya menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana para sahabat menaklukkan Konstantinopel. Kayak gitu. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat insight? Dapat sesuatu ilmu yang baru? Halo? Oke. Remaja Muslim kita bersahabat, bermanfaat, dan terus semangat. Alhamdulillah. Gak nyangka kayaknya cerita aja solusi kayaknya kita gak jauh beda. 11-12. Oh iya. Tadi beliau menyampaikan 22
sedikit lah, insya Allah dengan istri 3 anaknya. Oh, 3 istri? Istri 3? 3 anaknya. Oh. Oh ya. Tolong nanti suruh tidur luar ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, banyak hal yang kita dapatkan teman-teman sekalian. Saya harus bahwa salah satunya adalah di mana kita ajak kebaikan. Kalau bahasa kita tadi dakwah, ajak kebaikan tidak hanya di atas mimbar. Bisa jadi Saitama saja bisa jadi bahan dakwah, masya Allah. Yang jadi anak game, yang ibu yang itu tadi masya Allah. Ini generasi ini loh, nggak bisa ngikutin kan, masya Allah, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, ya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang sekiranya ini kan ini ada masalah kayak gini. Teman-teman saya itu kayak gini. Gimana aku ngikutin mereka kalau mereka saja? Kalau saya ngikutin mereka, kalau ngikutin mereka nggak pede gitu. Oke, teman-teman sekalian, untuk yang putra. Wah, perkenalan ya, enggak apa-apa. Misalnya takutnya ada yang mau ta'aruf gitu nanti. Harus tahu namanya. Bismillah, nama saya Tagir. Yang pertama, mungkin dari kearahan tips dan juga mungkin langkah-langkah bagaimana bisa mengumpulkan para remaja yang di situ yang jauh dari masjid gitu ya. Dan juga mungkin kalau ada persoalan juga di Malang juga ini. Kemudian dari bapak-bapak ataupun mungkin sesepuh di situ sudah mendukung gitu. Ada yang sudah mungkin menonjolkan dengan misal azan gitu, azan yang salah gitu. Kemudian semangatnya itu tendang, jadi nggak mau masuk lagi. Dan bagaimana itu misalnya menghidupkan itu lagi ataupun mengumpulkan remaja yang semangatnya itu bisa kembali lagi ke masjid. Ya, mungkin saya akan jawab karena pertanyaan ringnya sama ya. Jadi saya jawab dalam satu jawaban ya. Ya kan? Satu jawaban bukan satu pelaminan ya, satu jawaban. Udah nikah Mas Mustaqim, udah nikah belum? Oh, udah nikah loh. Oh, mau nambah? Oh enggak. Canda ya. Nah, gitu. Baik. Jadi saya akan jawab dengan karena permasalahannya sama, titik masalahnya sama, maka akan saya jawab dalam satu jawaban. Jadi gini. Jangankan orang dakwah gitu loh ya. Kita jadi artis, Baim Wong gitu. Itu aja punya haters gitu loh. Artis Korea aja punya haters. Tahu haters enggak? Orang-orang yang enggak suka, orang-orang nyinyir. Butejo-butejo yang berkeliaran gitu kan ya. Itu punya gitu loh. Dan itulah hidup gitu loh. Itulah Indonesia, itulah kita gitu kan. Namanya kita tuh pasti punya seperti itu gitu loh. Karena kalau hidup enggak ada hitungnya tuh kok kayak lempeng-lempeng aja kan gitu ya. Dan jangankan orang hijrah, tentang orang hijrah, orang dakwah tuh pertama seperti itu, haters. Entah itu haters berwujud manusia, haters berwujud jin, haters berwujud setan, atau haters berwujud takmir kan gitu kan. Saya ketika membangun sebuah ini di masjid, saya juga nggak serta-merta langsung jadi seperti itu, enggak. Kita juga ada protes, juga ada cekcok, juga ada kayak ini pendapat dengan golongan tua gitu kan ya. Kita mau kemerdekaan Indonesia aja golongan muda sama golongan tua berantem gitu kan ya. Itu udah fitrahnya seperti itu gitu loh. Makanya caranya bungkam golongan tua tuh gimana sih? Dengan karya. Enggak, maksudnya buatan Bu, maksudnya sing mboten le, sing niki sing tak. Wah, ning kono nek Butejo nek Yuning nek. Aku. Jadi untuk misalnya kan kita dalam sebuah pemikiran itu seperti itu. Sing yang golongan tua nggak paham sudut pandang kita, itu gara-gara kita mungkin masih hijau, masih cilik, ramu udah ngopo-opo, padahal kita udah ngopo-opo di internet gitu kan ya. Yang golongan tua juga merasa sudah pengalaman, sebenarnya sama-sama baik, sama-sama ini. Yang golongan muda pengen improvisasi, pengen coba, wah ini yang golongan tua ini hati-hati, nganggo dugo-dugo, ya kan? Ini dugo-dugo ini, dugo-dugo ini. Dan ya apa gitu kan ya. Makanya memang harus tandem. Di masjid saya mungkin kalau yang ngisi anak muda semua
Sing ngurusinnya mau wifi, ropa segala macam, nek nggak ada golongan tua, mungkin ya kebablasan malah masjidnya jadi warnet suwe-suwe. Tapi karena ada golongan tuanya, jadinya ada bisa ngerem. Jadi yo, nek istilah itu diculkin dasi tapi cekeli buntute gitu loh ibaratnya. Tetap butuh, tandem tetap butuh. Karena jujur aja kalau zaman Nabi dulu itu anak-anak muda itu udah ikut perang, udah ikut jihad kan gitu kan ya. Cah saiki ngelatih wedhusnya bingung. Bener kan? Tetap butuh wong tua gitu kan ya. Makanya untuk seperti itu, bagaimana kita membuka pikiran? Kalau saya dulu di masjid saya gunakan dua cara. Yang pertama, dengan karya, kita tunjukkan karya-karya kita sampai booming seperti apa. Yang kedua, kita undangkan ustadz yang bisa nyindir. Gimana butuh ustadznya aku enek. Ustadz Joko Karyan, misalnya yang genah masjid datang bawa profil PowerPoint, ini masjidnya makmur gini. Wah, aku sendiri tak mirip, apa-apa. Ngono bisa. Aku duwe ustadznya enek, ngono kuwi gampang. Kan meneh bapak-bapak ini karo ustad kan rada nggih ta manut to. Bisa, mau kerja sama kong kali kong bisa diatur nek masalah bagaimana membujuk itu gampang, insyaallah gampang. Kita undangkan ustad yang berkompeten di bidang itu, misalnya sapa undang Pak Jazir, Joko Karyan apa Ustaz Abdul Aziz Ma'arif atau wah ini ya gampang, bisa. No, iki aku teko rada membawa perubahan ngene ta ibaratnya. Remaja dablek sing saklek ya gitu. Seperti itu. Makanya kemudian terus untuk memulai, makanya nggak heran adzan sithik salah dilokne adzan kok yang ngono, adzanmu salah. Sesuai teko nggo MP3. Allahu Akbar. Nek menang, adzane apa ya? Jebule MP3. Karya. Makanya apapun yang kemudian sekiranya enggak apa-apa, emang kadang kalau kita tuh nggak dikatain seperti itu sama takmir, kata kita nggak terchallenge kok. Kita nggak terchallenge. Saya dulu ketika saya masih ingat, dulu itu mbah saya meninggal. Mbah saya itu adalah muadzin di masjid, ya, muadzin di masjid, takmir di sana. Suatu ketika mbah saya itu meninggal kelas 5 SD. Karena saya yang tiap hari diajak ke masjid, maka saya yang menggantikan posisi beliau sebagai adzan. Adzan pertama ya di Paido, cah kelas 5 SD adzan. Tapi semenjak itu saya langsung berlatih. Saya langsung temui Ustaz Muhammad Nasyir, saya ambil adzan, saya ambil sanad adzan di situ, saya mencoba adzan seperti itu. Dalam waktu saya masih adzan terus, tak jam terbang tak tambahi. Aku berpikiran, nek iki aku di jam terbang adzan aku makin elek. Akhirnya kita buktikan dengan karya. Begitu saya suwe, aku suwe ra ngetok adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dah, enak. MP3 ya. Kowe jadi Paido MP3 lho. Iki suaraku tenan, Pak. Aku yang ngono kan. Lah mirip kok. Mirip banget kok badalai aku yang ngono kan. Kowe rung enek Butejo zaman sakmono. Mau coba enek Butejo, wah tenan. Ya, akhirnya sudah dengan karya. Masjidku sound systemnya pas kuwi swasta banget. Ora maksudnya sound systemnya pelek banget. Akhirnya aku nyeluk ustaz sing bagian sound system. Ki, paham tentang iki. Mosok kalah karo kuwi wong gereja wis sound system apik, mosok masjid sound system elek. Wah, akhirnya diganti. Ngono kuwi. Akhirnya wifi, akhirnya opo? Akhirnya sekarang malah bapak-bapaknya wifi-nan. Dangdutane masjid, jangan nyelek to. Dhisik dulu masjidku wifi dilarang. Saya malah bapak-bapaknya ben sore ngono kae. Ngene iki. Aku ya lewat kalau nyapu, jare wifi dilarang. Ngono. Ora nganggo duit masjid, ora apa-apa, duit remaja dhewe. Wekas dhewe, ora apa-apa. Kadang emang butuh ngono kuwi ya. Kok sesuk ora butuh. Pas butuh wifi apa ta, Dik? Ra ngono sesuk. Aku enek anu ki meh. Pengajian. Jebule cek udah labet, ya. Dengan karya. Jadi dengan karya atau kita ngundang ustadz pembicara yang seperti itu. Dan apakah kita harus ikut golongan? Itu monggo prinsip panjenengan saja. Kalau saya ikut golongan atau apa, saya basically organisasi, saya berorganisasi. Saya ikut organisasi saya di Muhammadiyah karena emang keluarga saya Muhammadiyah. Tapi saya di situ bukan terus kok saklek Muhammadiyah ora. Aku nek dijak kancaku sing enu kajian aku yo mangkat. Aku yang ngono kuwi yo kanca nganggo nek sing apa ngadake selawatan apa ngopo aku yo nyinom. Lo manut aku gitu. Asalkan memang tidak sesuai dengan asalkan tidak keluar dari syariat Islam. Kalau aku sih gitu-gitu aja. Asalkan prinsipnya saling menghargai. Kalau kita di sini masih ribut masalah golongan, kita masih sibuk mikirin itu, nah ya sudah.
Nanti kita akan bagaimana ke depannya. Jangan terpengaruh teman-teman. Tapi bagaimana kita benar-benar mengikuti syariat yang ada. Terus kita bingung caranya sing bener piye, caranya sing piye. Di masjid kita tuh kan kajian banyak toh. Ikuti wae kabeh. Kalau aku dapat pesan ini dari Ustaz Zaki Ahmad Rifai itu pernah bilang sama aku gini. Nek kowe bingung sing bener sing ndi, melu wae kabeh. Engko lak krasa. Sing nyaman sing ndi? Sing ketok ora bener sing ndi? Dimulai dari kajian masjid-masjid kita. Ustaz Zaki Ahmad Rifai pernah bilang sama saya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya orang mantep ya rasa sih. Yang penting memang yang kita lakukan itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan sekali lagi ya, untuk prinsipnya orang hijrah itu adalah kita itu satu, kita harus punya teman-teman yang soleh. Teman-teman yang soleh. Buat apa? Kalau kita punya teman soleh itu ketika kita lagi futur, kita lagi down, ada yang ngingetin, ada yang narik lagi. Nek urung piye, nek urung duwe piye, goleko. Nek wis duwe, gondeli. Di sini yang punya teman soleh, coba silakan kenalan kanan kirinya sekarang. Kenalan, namanya siapa, rumahnya di mana? Nah, sama saya Butejo, saya Yuning, ngono kan? Nah, kenalan. Bari ki tukeran kontak WA, gawe grup nek kajian mangkat bareng. Coba. Saling kisah hijrah masing-masing. Kayak gitu. Setelah punya teman soleh apa? Cari guru. Guru buat apa? Buat tandem. Buat nanti yang mantau kita ini gimana? Guru, murabi, musrif. Silahkan. Ikut halako, ikut liko, itu apa terserah. Buat menjaga. Minimal melu grup lah, grup sing nge-share raketang wandewan hadis mau wandewan jus ibaratnya ngono lah. Seperti itu. Terus masalah kita yang gitu-gitu aja gimana? Lah aku tiwas ngene ra iso. Apakah masa kita itu akan diuji terus mau berubah? Sing ngadepi takmir sing ngono, ngadepi masjid sing kok ngene. Oke, tak kasih tahu seperti ini. Ada seorang dokter, ada seorang pasien. Dokter ini dia adalah seorang dokter ahli bedah tulang dan syaraf. Kuliahnya genah larang, tak mungkin mau 50.000 gitu. Kuliah genah larang. Biaya kuliah kuwi dienggo gawe gapura perumahane cek kurang. Cek turah. Saking larang. Dan juga butuh effort. Orang mau larang tapi butuh iki. Sekolah SMA-ne harus IPA. Kudu ngapalke iki, ngapalke kuwi. Kuwi tesnya wangel. Arep dadine spesialis ngono ya wangel. Dan harus ngafalke materi ini segala macam. Dan semua ilmunya dipertanggungjawabkan karena disumpah jadi seorang dokter. Suatu ketika ada seorang atlet datang, cedera syaraf. Atlet timnas U19, top banget. Striker sisan, main-main. Dan yang namanya cedera syaraf itu harus juga ke dokter bedah syaraf. Nah, orang tidak keliru. Datang ke dokternya, dan setahu saya, yang namanya cedera syaraf, nek ora kebeneran, kuwi engko sikile iso bosok dan mau nggak mau harus diamputasi. Karena syaraf. Datanglah si atlet ini ke dokter. Dok, iki aku sikilku jari cedera syaraf. Tolong ditambani. Oke, saya cek dulu ya Pak, saya bikin analisanya. Dicek, neng lab, neng iki, di ronsen segala macam. Dan sebagai seorang dokter nggak mungkin dia bikin komposisi atau sebuah analisa yang main-main itu nggak mungkin bercanda. Misalnya analisanya kok gini, Pak, ini analisanya kaki bapak itu harus diamputasi Pak. Oh dok, iya, tapi bohong, nggak mungkin. Nggak mungkin bercanda gitu loh, mesti serius gitu loh. Diamputasi dok, diamputasi, tapi bohong, nggak mungkin. Tapi pasti dengan apa serius, Pak, ini kaki bapak harus begini. Dan dilelaki tenan. Wah, ini syarafnya pedot, ini orang ini adalah diamputasi, bosok, engkau munggah mati ki bapak itu. Akhirnya sudah bilang, Pak, setelah analisa kami dengan tim dokter dan selama pengalaman saya di dunia medis selama 25 tahun, kaki bapak harus kami amputasi karena takutnya ada cedera yang lebih serius. Dasar atlet iki isone mau nendang bal, ora sinau dokter, isone mau tentang nyerang formasi 4-3-3, R kanan R3 kotak bunder ya toh. Bunder kotak R loro ya toh. Isone mau kuwi. Akhirnya protes. Dokter ki jahat karo aku, Dok. Ora kok ngene sangane. Pak, kula iki mboten jahat, Pak. Kula niki ten dokternya pun dangu. Wis suwe aku iso nangani ngene iki. Ora, dokter jahat. Aku ki atlet. Masa depan Indonesia ki bergantung karo sikilku. Nek sikilku tengen mbok ketok sing ngegolke sapa? Pak, tapi kudu ora dokter jahat. Dampak sing pekok. Ribut dhewe ning kono. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah. Bubar dhewe-dhewe. Pertanyaan saya gini.
si dokter sama si atlet ini tahu sudut pandangnya dokter nggak? Nggak tahu, karena nggak belajar, nggak begini-begini. Tapi si dokter, dia paham tentang si atlet nggak? Paham, karena dia belajar anatomi tubuh manusia, begini. Itu contoh yang paling simpel. Sekarang kita kembalikan pada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang kemudian menakdirkan kita hidup di dunia. Allah yang lebih tahu bagaimana kita sekarang. Maka ketika kita diberikan ujian sama Allah, aku nggak masjid gini kok angel aku dikei takmir kok ya angel-angelan, aku dikei takmir kok ya kok gini, aku masang wifi kok oleh, aku dikonco kok ya baperan lagi adzan di lokne sithik kok ya mundur. Iki dakwah juang iku dupe. Memang seperti itu. Karena Allah yang tahu bagaimana antum. Dulu saya ketika bikin sedulur hijrah pertama itu ditolak, diusir di masjid-masjid. Nawari kene ditolak, ning kono ditolak. Akhir aku ngene meneh, ditolak meneh. Akhirnya melu sat kuwi gagal meneh, ngene gagal meneh. Sampai 2017 saya mencoba trial dari awal, dari sangat itu pelan-pelan, jamaahnya baru 2 orang. Baru 2 orang. Sampai jadi sekarang 150 orang. Dan sekarang kita punya base camp di Arafah, di Osmani Cafe. Dibimbing langsung sama Ustadz Abu Fatihah, dapat kurikulum dari Ustadz Hanan. Sampai saya bisa ketemu Ustadz Hanan Ataki secara langsung. Dipercaya sama beliau, jadi hostnya beliau kemana-mana. Kalau saya dulu nggak dikasih Allah ujian yang begitu berat, mungkin saya nggak punya mental untuk membangun dakwah yang lebih besar. Karena kemudian saya dikasih ujian Allah seperti ini, deng. Akhirnya ketika dapat masalah dakwah yang lebih besar, kita kuat. Jadi dikasih Allah masalah receh dulu, dikei takmir sing nganyelke receh, masalah receh iki. Dikei mohon masang wifi ra oleh receh. Kebayang nggak nanti kalian akan berada di suatu fase ketika saya udah bikin event besar, contoh Muslim United kemarin. Tiba-tiba bubar, tiba-tiba harus pindah. Kan wallah alam siapa tahu mungkin di kedepannya dia jadi seorang ulama, Mas Mutakin jadi ustadz. Setenar Ustaz Abdul Somad bikin event gini ditolak, punya haters, gitu kan? Dicap radikal, piye coba ngadepi ngono. Di kajian dibubarke. Memang seperti itu lika-liku dakwah. Makanya Allah mulai dengan ujian seperti ini. Allah lebih tahu antum, makanya Allah ngasih ujian antum seperti itu. Kita mungkin akan mensyukuri masalah kita yang sekarang. Kita kasih tahu lagi. Saya itu adalah seseorang yang punya teman luar biasa. Teman saya itu luar biasa. Teman saya itu, dia itu bapaknya itu sopir becak, kena stroke. Ibunya asisten rumah tangga, dan kami berdua dulu itu sekolah di salah satu sekolah negeri di Solo yang sosial culture-nya itu gaulnya Masya Allah. Sekolah artis. Saya tidak akan sebutkan namanya. Pokoknya ada di Solo. Di sekolah saya itu Masya Allah ya, artis-artis banyak jebolan situ. Orang-orang terkenal banyak jebolan situ. Sampai MC-nya Ustadz Hanan Ataki juga jebolan situ kan gitu kan. Saya punya teman, dia itu bapaknya wis stroke, sopir becak, ibu asisten rumah tangga. Kanca-kancane di sekolah nggo mobil, dia iki sekolah nggo pitponik sing tayangan ngono kan lho. Sing pit wedok padahal wong lanang. Nek digenjot enek suara kucing cepet kiat ngono. Ketika dia masuk ke SMA itu, dia nggak punya teman sama sekali. Didoi kanca-kancane, kancane aku tok. Dan kita sama-sama ngurusi rohis. Aku ketua, dia bidang siar. Nek ngresi musola, ya mung loro kuwi tok, ora enek liyane. Nganyelke to. Nganyelke banget. Wis rohisine kono dicap koyo apa, organisasi apa, isone mau pengajian tok. Ngono kuwi, wis pokoke sarwanemu tuh. Nah, di sekolah saya, teman saya ini dia tuh anak kita dari awal masuk kita bersahabat, tapi kita berbeda golongan. Sudah berbeda manhaj. Saya manhaj IPS, dia IPA. Beda. Jadi dia ikatan pelajar, dia IPA, ilmu pengetahuan alam, saya IPS, ikatan pelajar Sanskui. Sanskui. Dan saya masih ingat dulu saya berangkat sekolah itu jam 9 pagi. Saya masih ingat jam 9. Kenapa jam 9 pagi? Karena pas istirahat, gerbang mesti dibuka. Nek makatmu jam 7, mesti telat. Jadi makanya jam 09, ninggalke jam pertama. Teko rasa nggo buku, rasa nggo tas, bukune kene jok, ngono wae. Dari fotokopi Pak, saya masih ingat dulu. Nah, teman saya ini enggak, teman saya berbeda, teman saya disiplin. Belajar begini-begini. Kok kenapa dia bisa disiplin? Karena dia pengen bantu perekonomian orang tua. Bayangno wae SPP sesasi 250. Bapaknya sopir becak. Sedino itu paling ora 20.000 tok. Ibuke sedino paling 30.000, 55. SPP sesasi 250 durung kebutuhan liyane. Dia tuh pengen dapat ranking 1. Kenapa? Kalau ranking 1 gratis SPP 3 bulan kan lumayan. Iya enggak? 750 di sana. Dia tuh belajarnya enggak main-main loh. Teman-temannya tuh pada bimbel, dia enggak bimbel. Pernah dia tuh. Tapi dia pinjam LKS kakak kelas, pinjam soal-soal temannya yang bimbel gitu terus. Dan ujiannya begitu berat.
begitu berat, tasnya ditondomi, sekolah numpak PDC, rantai konco begini-begini, dia tetap melewati ujian-ujian itu dengan baik, tetap dia lewati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya mengikuti kajian remaja dengan tema Lost Doll. Kesan saya, alhamdulillah mengikuti kegiatan Lost Doll ini, saya lebih merasa lebih baik lagi. Kemudian dengan adanya pemateri dari Kak Raihan, ini dengan tema Lost Doll, saya lebih tertantang untuk berjuang untuk menyebarkan dakwah di daerah saya sendiri. Untuk pesannya, sering-sering mengadakan kegiatan seperti ini dengan tema-tema yang menarik, dengan isian yang lebih menarik juga. Terima kasih.